buat kalian yang suka masak atau baru belajar masak atau cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Nah, finally cooking with Tashi. Oh my god, aku aja kangen banget. Kenapa sih aku udah lama banget nge-upload? Karena aku nggak mau ngupload resep yang lagi aku bukan lagi pengen banget gitu. Padahal stok resep aku tuh banyak banget guys. Dan aku kalau ngupload resep tuh tidak main-main ya. Kalau kalian yang udah nge-subscribe aku dari awal channel aku dan udah sering trial error resep, aku tahu resepnya pasti anti gagal. Beneran anti gagal. Karena aku selalu ngetes resep ke orang amatir yang kayak kalau sampai lo aja udah bisa, pasti seluruh bumi ini udah bisa. Maksudnya sharing. Aku aja kadang tuh kalau ngupload resep aku nontonin dulu video-video orang, kayak aku lihat, oh ini orang begini, oh ini salahnya di sini, oh ini salahnya di sini, oh ini benernya di sini. Jadi kita kumpulin segala macam ilmu dijadiin satu video. Nah sekarang nih akan ada beberapa resep yang aku emang lagi hype, jadi aku pengen upload juga buat ngebantu kalian. Siapa tahu kalian pengen jualan bisnis. Fluffy pancake kan lagi viral nih. Kalian kalau berhasil bikin di rumah modalnya tuh lebih murah, dan kalau kalian tipikal malas beli, bisa bikin di rumah yang daerah-daerahnya jauh. Karena menurut aku fluffy pancake ini bahannya bahan dasar banget yang kalian bisa beli di minimarket. Even bukan di supermarket loh, di minimarket karena cuma telur, terigu, dan gula pasir, itu standar bahannya. Nah jadi akhirannya aku lihat-lihat kayaknya memang adonan putih telurnya harus ekstra lebih banyak, dan untuk memaintain keadaan mering atau keadaan telur putihnya biar stiff peak dan tidak tercemar, itu biasanya ditambahin lemon, atau kalau mau lebih keren lagi pakainya cream of tartar. Jadi kalau aku biasa bikin mering atau makaron tuh pakai dicampur cream of tartar untuk menstabilkan telur putihnya. Jadi di sini aku akan kasih teknik rumahan dengan bahan rumahan tapi akan menghasilkan seperti yang di toko, jadi kalian bisa jualan juga. Nah terus ada dua teknik juga untuk memasakkan. Kalian bisa bikin sendiri dari kertas kayak gini. Kalau kalian merasa aduh gue tuh nggak bisa masak, gue amatir banget, udah mending pakai kertas kayak gini aja karena pasti tinggi dan bentuknya jadi rapi. Tapi kalau kalian ngerasa gue udah pro banget, gue udah sering banget masak dan bikin itu, kalian bisa banget pakai plastik segitiga dan kalian bisa pump sendiri kayak lagi ngepump adonan, ditingkatin ke atas. Langsung aja kita masuk ke resepnya. Oke, pertama-tama pasti kita butuh telur. Telurnya itu aku jadi pakai 3 putih, 2 kuning ya. Jadi putihnya memang harus lebih banyak karena kalau enggak cair, adonannya jadi cair. Jadi adonan telur putih sama sekali nggak boleh tercemar telur kuning ya. Ini ada tercemar dikit, kita nggak bisa pakai. Sekarang ini telur kuning. Di sini kalau aku pakainya pakai self rising flour. Kalau kalian nggak bisa pakai self rising flour, bisa pakai tepung protein rendah ya. Nah ini aku pakai yang self rising karena biar lebih cepat mengembang dan nanti lebih fluffy hasilnya. Baking powder juga pakai double acting ya. 1 sendok teh. Tinggal kita aduk dulu. Nah ini kalau bisa ngaduk yang adonan kuning ininya juga sampai agak fluffy guys, jangan terlalu cair. Ini kan kalau telur kuning diaduk terus juga dia akan fluffy. Sedikit vanilla essence. Ini udah ya adonan kuningnya. Tuh teksturnya kayak gini kurang lebih yang punya aku. Segitu ya. Nah ini nanti kita akan mix ke adonan telur putihnya. Ini telur putih kita akan masukin gulanya sekitar 2,5 sendok makan. Nah sama kita juga masukin cream of tartar. Cream of tartar itu untuk penstabil telur putihnya. Nah kalau misalnya kalian nggak punya cream of tartar, bisa pakai lemon. Lemonnya bisa 1/2 sendok teh lemon, oke? Nah ini aku pakai cream of tartar. Kita pakai 1/4 aja ya kalau cream of tartar. Kalau lemonnya pakai 1/2 sendok teh, oke? Nah untuk gula kita masukin perlahan ya. Jadi pertama kita mixer dulu tanpa dikasih gula. Kalau udah mulai keluar bubble-bubble, baru kita tambahin 1 sendok makan gula. Kalau udah mulai putih, masukin lagi 1 sendok makan gula. Oke nih. Nah ini udah mulai berbusa, kita kasih 1 sendok makan gula. Bertahap.
usaha. Tuh, pokoknya usahain telur putihnya tuh ketika di mix bener-bener sampai putih bersih kayak gini ya. Putih, jangan sampai masih bening, karena kalau dianya nggak kenceng, telurnya nggak kenceng, nanti cepat mencair adonannya. Tuh. Ya, oke. Ini kita ambil sedikit, kita masukin ke sini dulu untuk biangnya. Pakai tekniknya teknik molding. Tuh kalian bisa lihat adonan telur kuning kita tuh juga kental, nggak terlalu cair. Biar nanti pas kita mau nge-mold nggak susah. Tuh. Jangan terlalu banyak, taruh sini. Ini kita putar. Udah cukup, kayak gitu ya. Jadi adonannya juga masih muda banget warnanya. Sama kan sama yang kalian lihat di toko-toko. Tuh, sekarang kita cetak ya. Nah, sekarang kita mau bikin topping krimnya. Nah, ada dua pilihan. Kalau kalian pengen ada rasa cheese-nya bisa dikasih cream cheese. Tapi kalau yang plain, kalian cukup menggunakan whipped cream, creamer sama kental manis. Itu udah enak banget. Ini kita pakai 250 ml heavy cream. Terus sekarang kita whisk dulu whipped creamnya. Cukup. Jadi nggak usah sampai bener-bener kencang banget, karena kan kita mau di pour gitu kan di atasnya. Jadi segini aja udah cukup banget nih. Nah ini sekarang kita campurin pakai kental manis. Kasih secumput garam dan creamer. 2 sendok teh. Kita aduk. Nah ini hasilnya udah enak banget menurut aku, udah kayak manis, creamy, pas gitu loh. Nah tapi kalau kalian pengen lebih ekstra bisa ditambahin cream cheese kayak aku gini. Aku ditambahin bubuk matcha, bubuk coklat, apapun yang kalian suka ya. Nah ini mau aku bagi dua karena setengahnya aku mau kasih cream cheese. Untuk cream cheese takarannya sesuai selera kalian aja ya guys. Nah, kalau ini kan masih agak kentalan, jadi kalian tinggal tambahin aja whipped cream cair sedikit-sedikit aja untuk biar teksturnya tuh bisa disiram gitu ya. Tapi kecil aja. Kalau enggak, karena kita bukan pakai proper pan, kita kan bukan pakai alas yang emang buat bikin pancake. Jadinya pasti kita lebih susah daripada tukang jualannya. Nih kasih minyak, diolesin tisu. Jangan pakai butter ya guys, karena butter lebih cepat burn, nanti hasil baunya jadi lebih coklat. Kita pakainya minyak. Nah ini cetakan kertas yang tadi kita udah bikin, tinggal sesuai selera kalian aja. Segini juga cukup sih menurut aku. Nah karena kita pakai pan, jadi satu-satu bisa bikinnya. Kalau dua nanti kita ngebaliknya susah. Nah ini adonan kita yang super fluffy dan cakep, kita masukin. Kalau mau lebih mudah, kalian pindahin dulu ke piping bag ya guys. Jadi tinggal dituangnya gampang. Nih habis itu dikasih air biar dia kalau ditutup berevaporasi gitu ya dan menjadi bolu. Mari lu bebe.
bisa banget buat jualan di rumah, tapi memang make sure kalau emang buat jualan kalian harus modal panci untuk bikin fluffy pancake di e-commerce sebanyak mana kalau nggak salah harganya 1,5 juta. Tapi kalau misalnya buat bikin di rumah pakai teflonnya cukup, nggak usah terlalu mengejar perfection warnanya agak gosong. Karena kalau emang pakai teflon pasti lebih cepat gelap ya warna atasnya karena apinya kan tidak semerata pakai panci yang bener-bener buat fluffy pancake, oke? Yang penting tetap tetesin air dulu, terus kalau emang udah panas apinya matiin dulu, ntar nyalain lagi. Emang agak ribet kalau kalian mau mulus, tapi kalau kalian nggak mengejar mulus, menurut aku warnanya coklat pun nggak apa-apa, rasanya tetap enak. Kalian ntar akan disiram topping, jadi atasnya juga nggak kelihatan. Ini dia hasil kita, ini salah satu hasil kita. Nanti aku langsung mau bikin lagi yang banyak dengan topping-topping yang lain biar kalian lihat. Thank you for watching, jangan lupa untuk subscribe, dan kalau udah sempat coba resep ini, tag dan mention aku di Instagram aku. I'll see you on my next one. Subscribe ya, bye!